Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Eriko Bagus Wijayanto and my name is 2019 and 324. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Afian dengan NIM 2019 310328. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rio Elvan Hedrawan dengan NIM 2019 310368. Kami dari kelompok Venus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Luciana dengan NIM 2019 310180. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi saya berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu pengertian dari akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur hasil dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang diperlukan manajer untuk menjalankan divisinya. Nah, di sini jenis-jenis akuntansi pertanggungjawaban itu dibagi menjadi 4, yaitu pusat biaya atau cost center, pusat pendapatan atau revenue cost, pusat laba atau profit center, dan pusat investasi. Baik, kemudian yaitu ada tentang strategi desentralisasi dalam mengelola akuntansi pertanggungjawabannya. Strategi dalam mengelola akuntansi pertanggungjawaban ini dibagi atas 2, yaitu pertama sentralisasi dan yang kedua adalah desentralisasi. Untuk desentralisasi sendiri adalah situasi di mana organisasi tersebut mengambil sebuah keputusan tidak hanya dilakukan oleh seorang pemimpinnya saja, tetapi dia juga melibatkan anggota atau bawahannya. Nah, unit usaha ini diberikan kewenangan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kapasitasnya. Nah, seperti kita ketahui, keunggulan dalam menggunakan desentralisasi ini yaitu manajemen puncak terbebas dari pekerjaan operasional, memberi kesempatan dan kepercayaan manajer bawah untuk memberikan tanggung jawab dan meningkatkan motivasi manajer bawah untuk mempunyai informasi yang mudah dan yang lebih rinci untuk memudahkan evaluasi kinerja bawahannya. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan alasan mengapa diperlukannya desentralisasi. Yang pertama, itu untuk mempermudah dan mempercepat dalam mengambil keputusan dengan menggunakan informasi lokal. Yang berikut, kualitas dari keputusannya itu lebih baik. Yang ketiga, manajemen tingkat atas dapat lebih fokus pada kebijakan dan rencana perusahaan. Yang keempat, saran untuk motivasi dan pelatihan manajemen divisi. Yang kelima, meningkatkan kompetensi dan mendekatkan divisi pada kondisi pasar. Terima kasih. Divisi di perusahaan desentralisasi. Desentralisasi biasanya dicapai dengan menciptakan unit yang disebut divisi. Terbagi dalam divisi dalam perusahaan sistem desentralisasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis barang atau jasa. Kedua, garis geografis. Yang terakhir dan ketiga, pusat tanggung jawab. Mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan Return on Investment atau ROI. ROI atau Return on Investment adalah sebuah pengukuran kemampuan perusahaan keseluruhan pada saat menghasilkan keuntungan dengan total keseluruhan aktiva yang berada di dalam perusahaan. Faktor yang mempengaruhi ROI atau Return on Investment. Yang pertama, tingkat perputaran aktiva dalam kegiatan operasional perusahaan. Kemudian yang kedua, profit margin. Ialah jumlah keuntungan operasi yang dinyatakan dengan bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Dengan dihubungkan dengan penjualan profit margin, bisa mengukur tingkat keuntungan perusahaan. Di sini ada keuntungan dan kekurangan dari Return on Investment atau ROI. Yang pertama, keuntungan dari Return on Investment atau ROI. Yang pertama ada mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Seperti harus menjadi kasus untuk manajer pusat investasi. Kemudian yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang terakhir, dari keuntungan Return on Investment adalah mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aset operasi. Kemudian ada kekurangan dari Return on Investment. Yang pertama adalah
dapat menghasilkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, mendorong manajer untuk fokus pada jangka pendek dengan mengorbankan jangka panjang. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rumus return of investment atau bisa disingkat sebagai ROI. Rumusnya yaitu ROI sama dengan laba atas investasi dikurangi investasi awal terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan investasi baru dikali 100%. Atau bisa juga dengan rumus yaitu laba operasi dibagi aset operasi rata-rata dikali 100%. Baik, untuk contoh soalnya yaitu perusahaan A melakukan investasi sebesar 700 juta rupiah kepada sebuah usaha penjualan produk sabun. Perusahaan A ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 box sabun, dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan laba sebesar 800 juta rupiah. Oke, untuk jawabnya yaitu diketahui laba keuntungan investasi sebesar 100 juta rupiah dan modal investasi awal itu sebesar 700 juta rupiah. Jadi diperoleh perhitungannya itu sebagai berikut. ROI sama dengan 800 juta dikurangi 700.000 dibagi 700.000 dikali 100%. Jadi 14%. Jadi yang didapatkan ROI di sini yaitu sebesar 14%. Baik, untuk selanjutnya silakan tampilkan slide selanjutnya. Baik, untuk berikutnya ada mengukur kinerja investasi pusat dengan menggunakan laba residu dan economic value added. Laba residu atau disebut sebagai residual income adalah selisih antara laba operasi dan imbal hasil dolar minimum yang dipersyaratkan oleh aset operasi perusahaan. Rumusnya yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata. Untuk keuntungannya menggunakan laba residu yaitu mendorong para manajer untuk menerima proyek yang memperoleh imbal hasil dari atas tingkat imbal hasil minimum. Sedangkan untuk kelemahannya itu mendorong orientasi jangka pendek. Jadi hanya untuk jangka pendek, jangka panjang tidak berlaku di sini. Baik, untuk selanjutnya silakan tampilkan slide selanjutnya. Baik, untuk contoh soal laba residu di sini yaitu divisi magnetik dari Medical Diagnostic telah melaporkan hasil-hasil untuk operasi tahun lalu. Penjualan sebesar 25 juta dolar, total beban sebesar 22 juta dolar. Dan rata-rata aktiva operasi sebesar 10 juta dolar. Jika manajemen telah menetapkan tingkat imbal hasil minimum yang diminta atas rata-rata aktiva operasi sebesar 25%, maka berapakah laba residu divisi magnetik untuk tahun tersebut? Baik, untuk menjawabnya yaitu laba residu sama dengan laba operasi dikurangi dalam kurung imbal hasil minimum dikali aset operasi rata-rata, yaitu sama dengan
$3 juta dikurangi dalam kurung di sini imbal hasil minimum sebesar 25% dikali aset operasi rata-rata sebesar $10 juta. Kemudian ini $3 juta dikurangi 2.500.000. Jadi untuk laba residunya sebesar $500.000. Nah, baik, untuk selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan value added atau EVA. EVA ini adalah laba operasi setelah pajak dikurangi dengan biaya modal dalam dolar yang digunakan. Rumusnya, EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi biaya modal dalam presentasi dikali total modal yang digunakan. Contohnya, Salimer Company memperoleh laba bersih tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut ini. Rama penjualan sama dengan $480.000 dikurangi harga pokok penjualan 222.000 sama dengan 258.000 ini margin kotornya. Dan juga dikurangi beban penjualan dan administrasi 210.000 sama dengan $48.000 yaitu laba operasinya. Dan juga dikurangi pajak penghasilan 30% 14.400 hasilnya 33.600 yaitu laba bersihnya. EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi presentasi biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai sama dengan 33.600 dikurangi 0,1 dikali $300.000 sama dengan 3.600. Dan juga di sini saya akan menjelaskan penerapan harga tetap atau transfer pricing. Harga transfer ini adalah harga sebuah komponen yang dibebankan oleh divisi penjual kepada divisi pembeli dari perusahaan yang sama. Yang pertama, harga yang ditetapkan atas barang yang ditransfer mempengaruhi 1. Biaya divisi pembeli, selanjutnya pendapatan divisi penjual. Yang kedua, kebijakan penetapan harga transfer. Yang pertama, harga pasar, harga transfer berdasarkan biaya, dan juga harga transfer negosiasi. Dan juga saya menjelaskan balance scorecard konsep dasar merupakan sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berbasis strategis. Balance scorecard ini menjabarkan misi dan strategi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja untuk 4 perspektif berikut. Yang pertama, perspektif keuangan, yaitu ada 3: pertumbuhan biaya, pemanfaatan aset, dan juga pengurangan biaya. Yang kedua, perspektif pelanggan. Nilai pelanggan adalah selisih antara realisasi dan pengorbanan. Yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Ada 3 juga: proses inovasi, operasi, dan juga layanan purna jual. Dan terakhir, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran memiliki 3 tujuan utama, yaitu meningkatkan kemampuan pegawai, kedua meningkatkan motivasi pemberdayaan dan sejajaran, yang ketiga meningkatkan kemampuan sistem informasi. Terima kasih.